Pendidikan Fisika Universitas Riau. Nah, video kali ini saya akan melakukan simulasi tentang induksi elektromagnetik dan juga transformator. Tujuan dilakukannya simulasi induksi elektromagnetik dan juga transformator ini adalah yang pertama, untuk mengetahui gejala induksi elektromagnetik, yang kedua, dapat menghitung tegangan pada transformator, dan yang ketiga, memahami prinsip kerja dan juga jenis-jenis dari transformator. You're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I can lay down beside you, I would. Baik, di sini sudah terdapat simulasi yang akan kita lakukan, yaitu simulasi elektromagnetik. Di sini terdapat tombol berwarna biru yang digunakan untuk agar kita melihat elektron yang terdapat pada lilitan. Di sini ada batang magnet, ini lilitan atau kumparan, dan ini adalah galvanometer. Lalu apa yang kita dapat dari sini? Yang pertama, kita lakukan dengan kutub selatan. Ini. Jika kutub selatannya kita gerakkan ke kanan, maka elektronnya akan bergerak ke kanan juga. Tetapi, jika batang magnetnya kita gerakkan ke kiri, maka elektronnya akan bergerak ke kiri juga. Dan untuk pergerakannya, semakin cepat kita gerakkan batang magnetnya, maka galvanometer serta elektronnya akan semakin cepat pula. Begitupun sebaliknya. Jika batang magnet kita gerakkan secara lambat, maka elektron dan galvanometernya akan bergerak secara lambat. Selanjutnya, pada kutub selatan. Pada kutub selatan, jika kita mengarahkan batang magnetnya ke kanan, maka arah elektronnya akan bergerak ke kiri. Tetapi, jika batang magnetnya kita arahkan ke kiri, maka elektron dan juga galvanometernya akan bergerak ke kanan. Dan untuk pergerakannya sama saja seperti kutub utara. Semakin cepat kita menggerakkan batang magnetnya, maka elektron dan juga galvanometernya akan bergerak semakin cepat pula. Tetapi, jika kita menggerakkan batang magnetnya secara lambat, maka elektron dan juga galvanometernya akan bergerak secara lambat. Dan untuk hasilnya, kita dapat mencatatnya pada tabel hasil praktikum kita. Selanjutnya, kita akan melakukan simulasi tentang transformator atau trafo, di mana bagian dari transformator diantaranya itu terdapat power supply atau sumber tegangan, terdapat dua kumparan, yaitu kumparan primer sebelah kiri dan juga kumparan sekunder sebelah kanan. Di sini juga terdapat dua buah kotak, yaitu digunakan untuk mengubah besar dari lilitan primer, dan juga terdapat dua buah kotak di sebelah kanan, yaitu untuk mengubah besar dari lilitan sekunder. Nah, di sini untuk praktikum ini saya menggunakan besar tegangan primer, yaitu 38 volt. Di sini kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita pada power supply yang disediakan. Selanjutnya, saya menggunakan besar lilitan primer sebesar 300 dan juga lilitan sekunder sebesar 600. Maka didapat
tegangan sekundernya yaitu 76 volt. Kita dapat mencatatnya pada tabel hasil praktikum kita. Masih dengan tegangan dan juga lilitan primer yang sama, namun dengan tegangan sekunder yang berubah yaitu 1200. Maka tegangan sekunder yang didapatkan adalah sebesar 152 volt. Selanjutnya saya mengubah lilitan sekundernya menjadi 12.000. Nah, di sini error. Karena itu kita bisa menggunakan tombol biru yang ada di sini, di mana di bawah tombol biru tersebut akan tertera angka atau rumus hasil dari tegangan sekunder yang dihasilkan pada lilitan sekunder sebesar 12.000, yaitu 1520 volt. Selanjutnya untuk percobaan kedua, kita masih menggunakan tegangan primer yang sama, tetapi lilitan primernya akan dirubah dan lilitan sekundernya akan tetap, yaitu sebesar 300 lilitan. Oke, pertama saya akan mengubah lilitan primernya menjadi 600. Maka besar tegangan sekunder yang dihasilkan adalah 19 volt. Kita dapat mencatatnya pada tabel hasil praktikum kita. Yang kedua, saya akan mengubah lilitan primernya menjadi 1200. Maka tegangan sekunder yang dihasilkan sebesar 9,5 volt. Selanjutnya, lilitan primernya akan saya ubah menjadi 12.000. Maka tegangan sekunder yang dihasilkan sebesar 1 volt. Data hasil praktikum yang telah kita dapat tadi dapat kita buat ke dalam tabel hasil praktikum kita sendiri. Berikut merupakan data hasil simulasi atau praktikum induksi elektromagnetik. Di sini terlihat pada tabel pertama, jika batang magnet baik kutub selatan maupun kutub utara dimasukkan ke dalam kumparan dengan kecepatan cepat, maka galvanometer serta elektronnya akan bergerak cepat juga. Sebaliknya, jika batang magnet kutub selatan maupun kutub utara digerakkan secara lambat, maka galvanometer dan juga elektronnya akan bergerak secara lambat. Artinya, batang magnet berbanding lurus dengan kecepatan. Dan ini merupakan data hasil simulasi atau praktikum dari transformator. Pada tabel 5.1 menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah lilitan sekunder, maka semakin meningkat pula tegangan sekundernya, di mana tegangan primer tetap dan lilitan primer juga tetap. Karena itu, hasil tabel 5.1 ini termasuk ke dalam transformator step up, di mana jumlah lilitan pada kumparan sekunder lebih besar daripada jumlah lilitan pada kumparan primer, atau NS lebih besar daripada NP, dan juga tegangan sekunder lebih besar daripada tegangan primer. Sedangkan pada tabel 5.2, pada tegangan primer dan jumlah lilitan sekunder yang tetap, tetapi dengan jumlah lilitan primer yang semakin meningkat, maka tegangan sekunder yang dihasilkan akan menurun. Karena itu, hasil tabel 5.2 ini termasuk ke dalam transformator step down, di mana jumlah lilitan pada kumparan primer lebih besar daripada jumlah lilitan pada kumparan sekunder, atau NP lebih besar daripada NS. Dan juga tegangan sekunder lebih kecil daripada tegangan primer, atau Vs lebih kecil daripada Vp.
Lalu, apa sih kesimpulan dari simulasi yang telah kita lakukan? Nah, kesimpulan dari simulasi yang telah kita lakukan tadi adalah yang pertama, induksi elektromagnetik merupakan proses pengubahan energi gerak atau energi kinetik menjadi energi listrik hasil dari efek atau pengaruh interaksi dengan medan magnet. Yang kedua, ketika kutub utara atau kutub selatan batang magnetik digerakkan masuk ke dalam kumparan, maka jumlah garis-garis magnet yang terdapat pada kumparan akan bertambah banyak. Bertambahnya jumlah garis gaya pada ujung-ujung kumparan inilah yang dinamakan gaya gerak listrik atau GGL induksi. Yang ketiga, jika medan magnet digerakkan secara cepat ke dalam kumparan, maka galvanometer dan juga elektronnya akan bergerak secara cepat. Dan jika medan magnetnya digerakkan secara lambat ke dalam kumparan, maka galvanometer dan juga elektronnya akan bergerak secara lambat. Yang keempat, transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Transformator terdiri dari kumparan primer, kumparan sekunder, dan inti besi. Kumparan primer adalah kumparan yang dihubungkan dengan sumber tegangan, sedangkan kumparan sekunder adalah kumparan yang dihubungkan dengan hambatan atau beban. Kelima, terdapat dua jenis transformator, yaitu transformator step up dan juga transformator step down. Transformator step up adalah transformator yang berfungsi menaikkan tegangan AC, di mana NP lebih kecil daripada NS dan Vs lebih besar daripada Vp. Sedangkan transformator step down adalah transformator yang berfungsi menurunkan tegangan AC, di mana NP lebih besar daripada NS dan juga Vs lebih kecil daripada Vp. Yang keenam, besar tegangan sekunder yang dihasilkan oleh transformator sama dengan besar tegangan sekunder jika dicari dengan perhitungan manual, yaitu menggunakan rumus Vs sama dengan NS dikali Vp per NP.